Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggreni Hanum. Saya mahasiswi dari ULBI, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, dan saya saat ini bekerja di PT Pos Logistik Indonesia selaku GM RO Jabodetabek di Jakarta. Kali ini saya akan mencoba memaparkan asesmen akhir semester saya dengan mata kuliah Sistem Logistik dan SCM dengan dosen Profesor Dr. Insinyur Agus Purnomo dan dengan judul Case Study 2 Reconfiguring the Global Supply Chain Between Efficiency, Resilience, and Sustainability. Dan tugas saya adalah di mahasiswa 16 Strategic Alignment and Board Level Narrative. Table of content-nya itu ada 6. Yang pertama adalah konteks, strategi, dan dilema, lalu analisis alignment strategis. Yang ketiga adalah model keseimbangan strategis. Yang keempat rearsitektur supply chain. Yang kelima lalu positioning jangka panjang. Yang keenam adalah rekomendasi untuk direksi. Konteks strategi dan dilemanya, rekonfigurasi global supply chain antara efisiensi, resiliensi, dan keberlanjutan. Strategisnya ada 5. Yang pertama ada komponen dari Asia Timur 65%, lalu kenaikan lead time 25%, carbon footprint 18%, inventory cost 12%, dan digital maturity 2,5 berbanding 5. Dan dilema utamanya adalah, pertanyaannya adalah apakah model global berbasis efisiensi masih relevan dalam era geopolitik dan ESG? Dan di sini adalah analisis alignment strategi, alignment SC strategi versus corporate strategi. Kesimpulannya adalah terjadi misalignment struktural antara supply chain dan arah strategis perusahaan. Di sini ada perbedaan antara strategi korporasi. Yang pertama adalah pertumbuhan jangka panjang dengan kondisi EC saat ini cost driven sourcing dan gapnya rentan resiko. Nah, strategi korporasi yang kedua, komitmen ESG, dan kondisi SC saat ini adalah carbon intensive network dan gapnya adalah tidak selaras. Lalu strategi korporasi responsif pelanggan, kondisi SC saat ini adalah lean and centralized, gapnya adalah kurang agile. Lalu model keseimbangan strategis dengan triple trade-off. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua resiliensi, dan ketiga adalah sustainability. Strategi optimal bukan maksimal salah satu, tapi keseimbangan berbasis prioritas risiko. Lalu rearsitektur supply chain adalah dengan strategic realignment framework. Yang pertama adalah hybrid global regional configuration. Yang kedua adalah diversifikasi 20% komponen critical. Yang ketiga adalah weighted inventory strategi. Yang keempat adalah ESG based supplier scoring. Yang kelima adalah digital control tower implementation. Lalu positioning jangka panjang dari from efisiensi lalu ke centric model menjadi adaptive supply arsitektur. Transformasi jadi dari cost leader menjadi reliability dan intelligent leader. Nilai yang diandalkan ada value yang dioptimalkan, resilience adalah stabilitas layanan, sustainability kepercayaan investor, dan digitalisasi ada kemampuan pemaparan keunggulan. Lalu implikasi industri nasional strateginya ada 4. Yang pertama memperkuat ekosistem supplier domestik, mengurangi ketergantungan impor strategis. Yang ketiga mendorong transformasi menuju industri hijau, lalu menjadikan supply chain sebagai aset strategis nasional. Lalu untuk rekomendasi untuk direksi ada 5, yaitu untuk memperkuat ketahanan daya saing jangka panjang. Kami merekomendasikan yang pertama adalah hybrid sourcing strategi, yang kedua regional diversification, yang ketiga digital control tower dengan roadmap 3 tahun, yang keempat adalah ESG integrated procurement, yang kelima adalah skenario based risk governance. Lalu pertanyaan reflektif ada
Empat, yang pertama adalah pertanyaannya adalah apakah global efisiensi model telah berakhir? Jawabannya adalah tidak sepenuhnya, namun dominasi tunggal efisiensi biaya telah berakhir. Model masa depan harus menyeimbangkan efisiensi dengan resiliensi dan keberlanjutan. Lalu bagaimana ESG mengubah desain supply chain? ESG memaksa perusahaan mengintegrasikan faktor karbon, keberlanjutan dan transparansi dalam pemilihan supplier, desain jaringan, dan kebijakan inventory. Apakah resilience terlalu mahal? Tidak. Resiliensi yang berbasis analisis risiko dapat meningkatkan stabilitas tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Lalu apa kompetensi manajer SCM masa depan? Kemampuan harus memiliki kemampuan strategi, analitik digital, pemahaman geopolitik, serta komunikasi lintas fungsi menjadi kunci utama. Demikian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.